Di awal film kita diperlihatkan seorang wanita diarak di hadapan orang banyak tapi dia sama sekali tidak gentar, lalu dia juga menolong tawanan yang jatuh bahkan banyak orang mengomentari hal miring tentangnya tapi dia sama sekali tidak peduli. Dan dia dilempar batu oleh orang banyak, dan wanita ini ditanya siapa namamu kau anak diplomat atau kau pelayan Godioki, dan wanita ini menatap gunung besar di sana. Dan scene berpindah ke seorang ayah yang sedang mencari puterinya dan dia bertanya ke sana kemari tapi sama sekali tidak bertemu lalu tiba-tiba puterinya bertemu dengannya. Tampak di sini Godioki sangat sayang kepada ayahnya dan ayahnya memberitahu Godioki kalau dia dicari oleh majikannya di zaman itu pelayan harus menurut kepada majikannya, bahkan dia tidak boleh menyelinap keluar dari tempat majikannya. Tapi Godioki melakukan segala cara supaya bisa menyelinap keluar karena dia menghabiskan malam untuk membaca buku. Tetapi Godioki yang pintar dia berpura-pura kalau dia tidur di halaman dan majikannya walau ragu tapi dia mempercayai kebohongan Godioki. Tetapi Godioki diperlakukan oleh majikannya tidak seperti layaknya manusia, dia sering disiksa dan bahkan dia juga membersihkan kotoran majikannya. Dan seorang pelayan sedang bergosip dengan Godioki dan mereka sedang menggosipkan pria yang akan jadi suami majikannya. Sedangkan di sebuah rumah kecil yang penuh dengan karya seni ada pria yang sedang bersantai di sana tetapi pelayannya tampak sangat kebingungan. Terlihat pelayan si pria ini sangat peduli pada majikannya ini bahkan dia juga memberikan banyak nasihat. Dan terlihat kedatangan ibu si pria dan ibunya mengatakan kalau pernikahannya sudah disiapkan dan tampak si pria tidak setuju menikah tetapi tampak ibunya yang sangat memaksanya menikah. Dan sedang di tempat lain Godioki dia membuka barang-barangnya yang dia sembunyikan rupa-rupanya Godioki berniat mengumpulkan banyak uang lalu setelah itu dia akan melarikan diri bersama ayahnya. Terlihat Godioki mendatangi makam ibunya dan dia teringat waktu ibunya sakit Godioki memohon kepada majikannya untuk memberikannya obat tetapi majikannya memperlakukan ibunya seperti hewan dan menyuruhnya mengubur hidup-hidup. Godioki tampak sangat menyayangi keluarganya. Terlihat di acara pentas seni jalanan Godioki sedang berjualan kacang dan dia menyamar menjadi pria supaya tidak ketahuan. Dan di tempat lain si pria putra bangsawan terhormat dia yang menyukai seni menyamar menjadi orang biasa dan si pelayan menceritakan kalau keluarga calon istrinya keluarga yang jahat dan bahkan calon istrinya jika marah dia suka memukuli pelayannya tetapi dia mempunyai pelayan yang bernama Godioki dan dia sangat pintar dalam banyak hal. Dan ternyata mereka bertemu dan si pria bangsawan mengetahui kalau itu Godioki. Tapi Godioki tampak tidak senang dengan si pria lalu Godioki berkata di tempatmu ada acara apakah aku boleh bekerja di dapurmu aku butuh uang ucap Godioki. Lalu pelayan si pria berkata majikanmu ada di sana bagaimana kalau ketahuan kau pasti disiksa lagi. Tiba-tiba Godioki melihat majikannya di acara itu lalu dia pun pergi ketakutan lalu si pria yang juga melihat ibunya dia pergi karena takut ketahuan juga. Lalu Godioki bertabarakan dengan si pria bangsawan, kali ini si pria sudah berganti pakaian dan Godioki yang tidak tahu memarahinya karena kita orang biasa tidak pantas memakai baju itu lalu setelah mengingat pembicaraan tadi Godioki yang pintar langsung mengetahui kalau dia adalah tuan muda. Ternyata Godioki dihukum dengan cara menemani si pria menonton pentas seni dari atas lalu si pria berkata pentas seni membosankan tidak seperti buku yang kubaca lalu si pria bercerita tentang cerita di buku yang membuat dia tersentuh lalu Godioki sudah mengetahui karena buku itu adalah salinan tulisan tangan Godioki. Lalu si pria tampak kagum dan Godioki berkata hidupmu senang kau bisa membaca banyak buku dan kau bisa kemana saja yang kau mau sedangkan kami para pelayan yang tidak akan mungkin bisa hidup seperti kalian pentas seni itu dibuat supaya yang menonton melupakan masalahnya untuk sesaat dan si pria tambah kagum dengan Godioki dan dia ingin kalau dia bertemu lagi nanti. Lantas si pria menanyakan apa impiannya, lalu Godioki berkata kalau dirinya tak pantas berbicara dengan tuan muda karena dia orang rendahan lalu Godioki berkata impianku aku ingin mati layaknya manusia.
Aku tidak ingin mati karena disiksa. Lalu si pria yang iba terhadap hidup Godeoki, dan si pria memberi hadiah pada Godeoki. Di malam harinya, Godeoki menyuapi majikannya dan bahkan Godeoki membacakan buku untuknya. Setelah tugas Godeoki selesai, dia yang melihat semua pelayan yang sudah tertidur, lalu karena tidak ada tempat buatnya dia mencari tempat lain untuk beristirahat dan dia teringat hadiah dari si pria dan Godeoki membayangkan kalau impiannya terwujud, dia tinggal di rumah kecil di tepi pantai dan hidup bahagia bersama ayahnya. Dan di tempat si pria dia sedang menuliskan perasaannya kalau dia menyukai Godeoki walau pertama kali bertemu sampai-sampai dia tak bisa tertidur lantas di tempat Godeoki yang tertidur dengan memegangi hadiah dari si pria. Dan ketika acara ulang tahun keluarganya banyak orang membicarakan si pria walau si pria anak yang terlantar kenapa harus menikah dengan wanita dari keluarga rendahan. Lalu majikan dari Godeoki mencicipi makanan dari acara itu dan dia mengetahui kalau masakan itu adalah Godeoki yang memasaknya. Sontak dia pun masuk ke dalam dapur untuk melihat benar Godeoki atau tidak, lalu pelayan si pria yang melihat memberitahu Godeoki untuk bersembunyi. Lalu di dalam persembunyian Godeoki dia tak sengaja bertemu dengan si pria bangsawan, lalu mereka berbicara dan sang pria yang sudah jatuh cinta pada Godeoki dia merasa kasihan pada Godeoki dan dia ingin membantu Godeoki untuk melarikan diri dan tiba-tiba ibu dan majikan Godeoki datang ke tempat itu dan si majikan menemui si pria untuk berbicara sedangkan Godeoki bersembunyi. Dan ketika Godeoki bersembunyi dia membaca tulisan si pria tentang perasaannya, lantas Godeoki mengetahui perasaan si pria, lalu si pria berkata pada majikan Godeoki bahwa dia tidak bisa melanjutkan pertunangan dikarenakan kau terlalu kejam kepada semua pelayanmu, bahkan kau bukan wanita yang kuharapkan. Sontak Godeoki yang terkejut dia menjatuhkan buku itu dan majikan Godeoki mendengar suara itu lalu dia yang pemarah membuka bilik itu dan dia menemukan Godeoki. Sontak majikan itu sangat marah dan menuduh Godeoki mengambil calon suaminya dan Godeoki yang berusaha menjelaskan dia justru dimarahi dan dihina. Lalu di rumah si majikan Godeoki disiksa habis-habisan, bahkan ayahnya yang ingin menolongnya juga dipukuli dan tak puas dengan itu puteri majikannya menyuruh pelayan lainnya menyiapkan dia untuk melayani ayahnya tidur dan ayah Godeoki yang mendengar itu memohon supaya tidak melakukannya tapi Godeoki memberikan kode kepada ayahnya dan ayahnya mengerti. 알지? Lalu setelah Godeoki siap dia menemui ayah majikannya dan si ayah majikannya berkata, mari lupakan semua dan aku akan memberimu kamar dan makanan yang enak. Tapi Godeoki sudah menyiapkan senjata untuk menghabisinya. Dan Godeoki berkata kalau dia membalaskan dendam ibunya setelah menghabisi ayah majikannya. Godeoki yang akan pergi dihalangi oleh putri majikannya dan dia berkata kamu kotor, kamu belatung. Lalu Godeoki yang kesal dia menyiramkan air kotoran kepadanya. Lalu Godeoki melarikan diri bersama ayahnya. Godeoki yang melarikan diri ditemukan oleh para pelayan, tetapi para pelayan justru membantunya melarikan diri, bahkan mereka juga memberikan makanan untuk Godeoki. Dan si pria bangsawan mengetahui kalau bukanlah anak terlantar tetapi dia anak haram dari seorang kisang. Lalu si pria bangsawan memutuskan untuk pergi dan ibu tirinya mendukungnya dan ayahnya mencoba untuk menghalanginya. Sedangkan puteri majikannya akan membayar orang bayaran untuk menghabisi Godeoki. Sedangkan di tempat si pria bangsawan dia akan pergi jauh, tetapi ternyata ayahnya tidak membiarkan dia sendirian dan mengutus pelayannya. Tak hanya itu, ayahnya juga menitipkan banyak uang untuk putranya. Lalu si pria bangsawan yang hendak ingin berpamitan dengan Godeoki dia mendapat kabar dari pelayan kalau dia melarikan diri dan kini dia diburu oleh pembunuh bayaran. Lalu si pria bangsawan menemui pembunuh bayaran itu dan dia juga memberikan uang sangat banyak supaya mereka tidak memburu Godeoki. Sedangkan Godeoki tampak berjalan sangat jauh dari tempat tinggal mereka dulu, tetapi ayahnya yang sudah tua dia tampak sakit-sakitan tapi Godeoki membantunya dan mereka terus berjalan dengan peta yang dia tulis waktu membaca buku dulu. Memang Godeoki adalah wanita pintar dan berbakat dan
Di perjalanan ayah Godeoki menjatuhkan tasnya padahal di sana ada uang Godeoki dan ayahnya terus menyalahkan dirinya sendiri dan setelah berjalan cukup jauh mereka menemukan penginapan dan mereka singgah di sana. Lalu ketika Godeoki terbangun dia sudah tidak menemukan ayahnya dan dia menanyakan ke ibu pemilik tempat itu. Dan ibu itu berkata kalau dia sudah pergi dari tengah malam dan Godeoki yang akan pergi dihalanginya karena dia belum membayar biaya penginapannya. Lalu Godeoki memberikan hadiah yang diberi oleh pria bangsawan lantas Godeoki pergi mencari ayahnya. Ternyata ayahnya memang sengaja meninggalkannya karena takut membebani Godeoki. Lalu Godeoki yang tidak bisa menemukan ayahnya dia duduk di depan penginapan sambil menangis lalu Bibi yang punya penginapan menegurnya. Lalu Godeoki berkata, bolehkah aku tinggal di sini untuk menunggu ayahku, aku bisa segalanya. Dan Bibi itu merasa kasihan walau si Bibi tahu kalau dia pelayan yang melarikan diri akhirnya. Si Bibi membiarkan Godeoki tinggal di sana. Sedangkan si pria bangsawan mencari keberadaan ibunya, lalu dia mengetahui kenyataan kalau ibunya sudah meninggal lantas si pria bangsawan sedih dan dia meminta izin untuk tinggal sementara di sana. Lalu waktu pun berlalu kini sudah 1 tahun Godeoki tinggal dengan bibi itu dan dia diperlakukan dengan sangat baik bahkan Godeoki selalu menyelamatkan dia dari pedagang nakal dan sampai sekarang Godeoki masih mengkhawatirkan ayahnya. Bahkan Godeoki sering mengira kalau orang tua di pasar mirip ayahnya padahal dia selalu keliru. Dan Godeoki juga membantu Bibi melayani pelanggan penginapan dan tiba-tiba ada 2 pria jahat yang menginginkan Godeoki tetapi si Bibi dengan cepat menyelamatkan Godeoki lalu si pria jahat marah. Tapi beruntungnya Bibi dan Godeoki ada petugas datang ke penginapan lalu si pria jahat pun pergi. 왜 화를 내고 그래요? 걱정돼갖고. Dan bahkan Bibi juga menyarankan dia mendatangi suatu tempat untuk menjadi bangsawan dan Bibi itu yang akan membayarnya. Betapa tulus Bibi ini menyayangi Godeoki seperti puterinya sendiri, tetapi Godeoki menolaknya karena dia ingin menunggu ayahnya. Lalu keesokan harinya penginapan si Bibi didatangi oleh bangsawan besar dan dia menyewa semua penginapannya dan Bibi tampak sangat senang dan Godeoki yang melihat dari bilik dia melihat putri bangsawan itu sangat cantik dan putri bangsawan ini berbeda dengan majikannya yang dulu putri bangsawan ini sangat baik dan ramah kepada Godeoki. Dan ketika Godeoki berbelanja di pasar dia diikuti oleh putri bangsawan itu, tetapi Godeoki sangat canggung selalu berpikir kalau dia orang rendahan lalu si putri melihat jepit dia membeli 2 satu untuk dia dan 1 untuk Godeoki, tetapi Godeoki menolaknya karena dia tak pantas memakai itu. Dan tiba-tiba Godeoki bertabrakan dengan pria itu lalu Godeoki langsung meminta maaf tapi si pria ini menghina Godeoki dan si putri yang tidak terima dia membela Godeoki, tetapi Godeoki langsung mengajaknya pergi. Lalu Godeoki berkata kalau aku akan dapat masalah kalau kau membelaku dan aku hanya orang rendahan ucap Godeoki. Lalu si putri berkata aku mengikutimu karena ingin berteman denganmu bukan untuk merendahkanmu dan aku membelamu karena aku tulus ingin menjadi temanmu. Kalau kau salah paham aku minta maaf. Lalu Godeoki berkata namaku adalah Godeoki dan aku pelayan yang kabur dari Hanyang dan kau putri bangsawan sedangkan aku pelayan rendahan tidak mungkin akan menjadi teman. Tetapi si puteri walau tahu rahasia Godeoki dia tetap ingin menjadi teman Godeoki. Lalu mereka banyak berbincang bahkan mereka juga saling menanyakan impian mereka. Impian Godeoki ingin bertemu dengan ayahnya kembali dan impian si puteri ingin menjadi advokat hukum supaya bisa membantu orang banyak. Dan keesokan harinya Bibi dan Godeoki menyiapkan makanan untuk mereka, lalu si ayah putri berkata kalau besok mereka akan pergi, lalu si putri berkata kenapa sangat cepat sekali, lantas si Bibi berlutut memohon untuk menjaga Godeoki dan si putri berkata kalau dia tak butuh pelayan tapi dia butuh teman lantas ayah si putri setuju dan mengangkat Godeoki menjadi putri angkatnya. Lalu si Bibi mempersiapkan Godeoki dan dia juga berkata kalau ayahmu datang aku akan mengirim surat kepadamu dan si Bibi juga mengembalikan barang milik Godeoki dan Godeoki merasa sedih karena bahagia karena Bibi sangat menyayanginya. Lalu si putri mendatangi Godeoki dan si putri memberikan cincin pemberian neneknya lantas Godeoki berkata aku tak punya apa-apa dan apa yang harus kulakukan untukmu tetapi si putri berkata jangan lakukan apapun untukku jadilah dirimu sendiri.
Lalu si putri menjelaskan semua oleh-oleh yang dia bawa untuk keluarganya dan bahkan pelayannya yang sakit juga dibelikan obat dan Godeoki merasa senang sampai-sampai dia berpikir kalau ini semua adalah mimpi dan tiba-tiba ada perampok yang menyerang penginapan dan mereka membabi buta menyerang semua pengawal si putri bahkan dia juga menghabisi ayah si putri dan ternyata perampok itu adalah tamu yang dulu menyukai Godeoki. Dan para perampok juga membakar penginapan dan sekarang si perampok mengincar Godeoki, lalu si putri dan Godeoki berusaha melarikan diri dan tiba-tiba Godeoki melihat si bibi yang sudah dihabisi oleh perampok dan dia pun sedih lalu si putri mengajaknya bersembunyi. Dan perampok yang tidak bisa mendapatkan Godeoki dan si putri lalu perampok sungguh kejam membakar tempat persembunyian Godeoki. Lalu Godeoki dan putri berusaha menyelamatkan dirinya tapi justru si putri kejatuhan kayu besar dan kayu itu menindih kakinya dan Godeoki berusaha menyelamatkannya tapi sudah terlambat lalu si putri mendorong Godeoki supaya selamat dari api. Ternyata hanya Godeoki yang selamat dari kebakaran itu dan Godeoki sekarang ada di tempat nenek si putri dan keluarga si putri mengira kalau Godeoki adalah si putri karena Godeoki memakai cincin milik si putri lalu Godeoki yang memang pintar dia dengan cepat dapat mengenali keluarga si putri dan si nenek berkata, "Oh benar kau cucuku?" Lalu Godeoki menjawab iya. Entah apa yang dipikirkan, Godeoki hingga mengaku menjadi si putri.